Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Anda yang telah sudi meluangkan waktu untuk hadir lagi di sini. Khusus bagi yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga renungan hari ini bisa menjadi teman perenungan yang mendalam. Yuk, mari kita mulai kontemplasi kita hari ini. Eropa dulu gelap. Mereka terkunci dalam abad pertengahan yang suram, dikendalikan oleh dogma dan doktrin gereja. Kehidupan diatur oleh otoritas agama, di mana kebenaran bukan dicari, tapi dipaksakan. Ilmu pengetahuan dan akal sehat pun tak berdaya. Galileo Galilei dihukum mati karena berani berkata, bumi mengelilingi matahari. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal dogma yang tak boleh diganggu-gugat. Di era itu, kepanikan massa di tengah wabah Black Death membuat mereka saling menyalahkan dan menyiksa diri alih-alih mencari jawaban ilmiah. Inkuisisi Spanyol menjadi bukti bahwa demi mempertahankan ajaran, mereka rela menyiksa dan membakar siapa saja yang berpikir berbeda. Tapi, mereka bangkit. Mereka melawan kegelapan itu. Melalui Renaissance, mereka menemukan kembali kebebasan berpikir, ilmu pengetahuan, seni, dan humanisme. Mereka berani melepaskan diri dari belenggu dogma lama. Hasilnya apa? Dunia baru yang maju dan makmur. Negara-negara Eropa kini mengadopsi sekularisme dan demokrasi yang mengutamakan akal sehat. Tidak heran jika Finlandia, Denmark, dan Islandia menempati peringkat teratas sebagai bangsa paling bahagia. Mereka membuktikan bahwa kemajuan sejati lahir dari kemerdekaan berpikir. Dari sana lahir pula Airbus, Concorde buatan Prancis, pesawat Harrier dan Hercules buatan Inggris, Casa buatan Spanyol, mesin-mesin industri berteknologi tinggi dan optik Jerman, hingga ilmu teknik sipil Belanda yang membangun Amsterdam di bawah permukaan laut. Sementara Swiss, dengan korupsi nyaris 0%, menunjukkan standar etika publik yang membuat dunia berdecak kagum. Dan kita? Nusantara dulu tidak kalah hebat. Majapahit, Sriwijaya, peradaban kita pernah disebut sebagai Atlantis oleh Plato. Namun ironisnya, ketika Eropa berjuang keluar dari dogma, kita justru mulai terjerumus. Dogma dari luar yang dibungkus seolah-olah sakral, perlahan merusak tatanan sosial yang damai. Gejolak ini terasa saat Raja Brawijaya keempat digoyang otoritas agama yang baru datang. Dan sejarah berulang, Ahok jatuh karena dogma bahwa pemimpin harus seiman. Mereka berdua, Raja Brawijaya dan Ahok, menghadapi gejolak serupa. Digoyang dan dituntut hanya karena mereka dianggap di luar golongan. Disinilah awal mula institusi keagamaan di Nusantara yang kita kenal sebagai Wali Songo membangun fanatisme yang diwariskan hingga kini. Warisan fanatisme itu mencoba dihidupkan lagi oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Mereka menghimpun sisa-sisa kefanatikan itu dan sangat khawatir jika masyarakat melihat ke masa depan. Mereka terus-menerus bernostalgia ke zaman keemasan yang nyata-nyata fiktif buatan mereka. Inilah ironi yang menyakitkan. Di saat generasi muda sudah mulai mengerti rahmatalil alamin, masih banyak orang dewasa yang pergi ke dukun dan mengemis berkah dari keturunan Nabi. Di saat emak-emak sudah mulai sadar dari pembodohan sinetron azab, masih banyak yang terprovokasi hoaks dan kebencian yang disebar penceramah nyeleneh. Jahiliyah modern tidak lagi telanjang membawa pedang, tapi berdakwah dengan sorban, gelar panjang, dan narasi sakral. Wahai para pengikut buta, para pemegang sertifikat nasab, bukankah kalian sudah melihat bukti-bukti yang tak bisa dibantah? Tes DNA para Habib menunjukkan hasil yang jauh dari garis keturunan Muhammad. Alih-alih menunjuk ke Quraisy Mekah, jejak genetik mereka justru lebih dekat ke India dan Persia. Wajah mereka boleh mirip Arab, tapi asal-usulnya dari Yaman, wilayah yang sejak lama bermusuhan dengan Quraisy, ditandai serangan Raja Abraha di tahun Gajah. Sejarah ini terang benderang, tapi kalian memilih buta. Lebih jauh lagi, pembongkaran makam-makam yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi bin Yahya terbukti penuh rekayasa. Label yang ditempelkan hanyalah fabrikasi untuk menjaga value dagangan spiritual. Silsilah itu dijadikan komoditas eksklusif, branding, dan alat legitimasi. Sama halnya dengan isu ijazah palsu Jokowi yang sengaja dilempar tanpa bukti hanya untuk membuat gaduh negeri, mitos nasab itu pun hanyalah instrumen politik dan bisnis, bukan kebenaran iman. Mari kembali ke ruang kontemplasi. Kopi hitam, ya kopi hitam. Gula ya gula. Tidak ada yang dijual dengan embel-embel berkah khusus. Agama datang membebaskan kita, tapi jangan sampai kita menjadi budak versi baru kejahiliahan. Jadilah muslim merdeka, tunduk hanya pada Allah. Silsilah paling nyata adalah silsilah amal kebaikan.
Dunia boleh menilai berdasarkan gelar dan nasab, tapi di sisi Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Semua yang lainnya hanyalah dogma dan bayangan yang perlu kita tinggalkan demi kemerdekaan jiwa dan pikiran. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.